sudah saatnya kita Salam satu jiwa, Arema. Saya adalah Ovan Tubing. Pertanyaannya adalah, maukah kita bekerja keras untuk tetap berada di posisi teratas? Jadi perlu diketahui ya, sebelum saya memilih Arema, saya dulu tuh humasnya Persema. Dalam proses lahirnya Arema, saya masih humasnya Persema. Jadi pada waktu itu memang sudah ada dan sangat wajar kalau ada yang keberatan. Seingat saya waktu itu wali kotanya itu adalah almarhum Pak Tom Uripan. Saya diundang untuk menghadiri sebuah pertemuan di gedung PWI Raya Langsup. Di sana wartawan, di sana banyak dari Persema. Saya waktu itu menemui Wali Kota Malang, Pak Tom Uripan. Kalimat saya pada Pak Tom Uripan adalah, kalau seandainya Pak Tom tidak hadir dalam pertemuan ini, Pak Tom, aku dintekno wong Malang. Duh, opo? Karena Pak Tom itu wali kota, kalau ngomong ya basa Jawa ya enak gitu. Ya aku dintekno, Pak Tom. Jadi saya ingin Pak Tom hadir, kalau berkenan. Wes aku teko, ojo khawatir. Kalimat saya waktu itu yang diangkat oleh media-media, kaki kiri saya ada di Persema, kaki kanan saya ada di Arema. Itu besoknya menjadi headline besar di media-media. Dan mengapa banyak pemain-pemain ini? Sebenarnya kita melihat pemain-pemain ini adalah pemain yang sangat berpotensi. Kenapa Arema merekrut? Dan kalau ditanya kenapa yang merekrut, ya seperti Cak Tom Haryanto, ya saya yang merekrut. Karena saya sangat tahu, karena dia dulu kan salah satu bintang di Persema. Pada saat Marianto sudah dianggap menurun performanya, saya meminta dia bergabung dengan Arema. Dan tidak seperti sekarang karena zamannya beda. Omong-omongan iskonto main di Arema itu gak ono kalimat piro sak bulan, itu ndak ada. Isu iku itu main kon gelem dhisik. Ya termasuk seperti Singgi dan termasuk seperti Aji Santoso. Karena saya sudah di dalam Persema, saya sudah melihat bakatnya Aji Santoso itu. Setiap Gajayana main itu kesebelasannya Aji Santoso. Saya lihat puncaknya, saya lihat Aji Santoso waktu Gajayana itu di kompetisi Persema melawan Satria. Satria itu sebuah klub yang paling merepotkan, sering merepotkan di kompetisi Persema. Itu klub Blimbing. Mas Wito. Ya, Mas Wito. Nah, waktu itulah saya mendapat keyakinan, saya harus ambil Aji Santoso. Dengan catatan, saya melihat sayap kirinya Satria ini luar biasa. Kemudian publik mengenal nama Jonathan. Jadi bagaimana membangun? Saya tidak membangun Arema dengan uang, saya tidak punya uang. Tapi saya melihat pemain-pemain waktu itu. Sehingga saya sering mendengarkan ada pemain bagus di sini. Saya datang, saya lihat. Dan tidak satu kali, berkali-kali saya mesti melihat pemain ini. Terutama pemain-pemain yang ada di Persema. Sehingga proses Aji Santoso itu juga bukan proses yang mudah. Itu bukan sekedar
Kalau sekarang transfer, bukan. Karena Aji memang sudah kelihatan. Itu saya masih menghubungi Aji Santoso di mesnya Gajayana itu di Splendid. Saya mencoba bicara berdua dengan Aji Santoso. Aku sih ngejak Aji Santoso nang warung. Lek saiki Aji sing bayari aku. Lek biyen aku sing bayari Aji. Untuk meyakinkan dia mau bergabung dengan Arema dalam perjalanan awal Arema itu. Jadi banyak pemain-pemain yang tadinya sudah kelihatan bagus di Persema, kemudian saya lihat perkembangannya, ada yang kelihatan sedikit menurun, itu yang kita ambil. Tapi Aji Santoso ini sudah saya lihat sejak Persema Junior. Saya nonton ke Probolinggo, pelatihnya Persema Junior waktu itu adalah Mas Rohanda. Itu saya pergi ke Probolinggo melihat penampilan tim Persema Junior. Jadi saya sangat tahu ini pemain bakal bagus. Termasuk Jonathan, saya tahu ini juga akan menjadi pemain sayap yang bakal menyulitkan. Kalau soal Marianto, ini buat saya salah satu pemain istimewa. Luar biasa istimewa. Karena saya sampai hari ini belum melihat seorang pemain sayap kanan. Kelebihan Marianto itu salah satu di mata saya adalah kalau dia lagi dribbling bola, sudah memasuki areal tembak, ya, masuki daerah lawan areal tembak, itu teman-temannya itu berpikir, apakah ini dipassing atau akan di-shooting oleh Marianto. Jadi kelebihannya Marianto itu dalam saat bola itu sedang bergulir, dia melihat posisinya kiper tidak benar, dia tidak passing, dia shooting dari jauh. Sampai sekarang tidak ada. Itu kelebihan Marianto. Itu situasi kenapa waktu Arema muncul, kemudian fansnya Persema itu sebagian besar mendukung Arema. Itu sebetulnya kerjaannya wartawan. Jadi lahirlah istilah klub plat merah. Nah, ini. Nah, Arema sendiri menjadi klub rakyat. Yang dananya itu golek-golek dewe, dikai-kai dewe. Sementara Persema waktu itu masih mendapat APBD. Nah, karena teman-teman wartawan sering membuat tulisan-tulisan klub plat merah, itu menguntungkan Arema. Akhirnya ya, supporternya lebih cenderung ke Arema. Selain karena nama Aremanya itu sendiri. Arek Malangnya itu. Karena tidak mudah dulu mengucapkan Arema. Tidak mudah. Tidak seperti sekarang. Orang tanpa diminta itu mungkin orang itu bangga. Kalau dulu tidak. Karena konotasi Arema dulu itu kan bukan di sepak bola. Sehingga hal-hal yang seperti itu juga harus saya hadapi. Menghadapi situasi yang sebenarnya tidak terduga. Saya terutama tidak menghitung situasi ini. Bahwa orang dulu mengatakan Arema itu ibaratnya si tola-tole di sini. Ono wong enggak? Enggak seperti sekarang. Dari suruh mereka bangga bilang, aku ini Arema. Dulu jangan. Apalagi orang jalan seperti daerah elit, Raya Langsep, Ijen. Wow, apa itu Arema itu? Tidak mudah itu. Sebetulnya normal ya. Cuma garisnya Persema waktu itu kan di perserikatan. Dan jangan lupa Persema itu juga melahirkan banyak pemain-pemain bagus. Bagus. Termasuk klub Gajayana. Itu mereka mempunyai pemain, itu termasuk klub elit Gajayana. Banyak pemain-pemain bagus. Mulai dari kiper, zaman itu masih libero, gelandang, penyerang. Itu bagus. Sehingga munculnya Arema, sayangnya buat saya,
itu kemudian tidak melahirkan persaingan positif. Kompetisi perserikatan masih bergulir, Galatama masih bergulir, Persema hasilnya tidak terlalu bagus. Saya dulu ikut pada saat Persema terdegradasi, saya ada dalam Persema. Pada saat Persema musim mau naik lagi, saya ada di Persema. Nah, hal ini yang saya katakan tadi, sayang kompetisinya menjadi bukan kompetisi yang positif. Sehingga dulu pernah saya punya angan-angan, kalau memungkinkan, karena dulu Galatama ini dikatakan sebagai kompetisi level tertinggi. Galatama. Karena pemain-pemainnya berstatus semi-pro waktu itu. Nah, sementara di perserikatan kita tahu rata-rata pemain-pemainnya itu mendapat pekerjaan di pemerintah setempat. Semualah pada waktu itu. Apalagi ada APBD-nya. Bayangan kami dulu, seandainya pemain-pemain ada bagus dari perserikatan, ini kemudian direkrut oleh klub Galatama, itu dia akan bermain pada level tertinggi di sepak bola Indonesia. Ya, itu harapan. Tapi tidak mudah untuk kita menerima. Karena saya juga pernah merasakan kalau di Persema ada pemain bagus kemudian pergi, ya gelo, ya getun, ya kan. Jadi hal-hal seperti itu saya bisa mengerti. Karena pada waktu masuknya Arema di Liga di sepak bola Indonesia, ya saya banyak menuntun. Karena saya kan lebih lama di sepak bola. Kalau ditanya bagaimana ke depannya Arema, ya pertanyaannya saya kembalikan. Jadi ada bal-balan enggak di Indonesia? Ya kan? Tapi selepas dari itu, seperti pertanyaannya itu, saya cuma mau mengingatkan bahwa Arema ini punya satu, entah apa itu, tradisi, entah karakter. Bahwa di Arema ini, pada klub ini, jangan sampai ada semacam pemain, satu pemain yang merasa lebih dari pemain lainnya. Itu tidak ada. Dalam historinya, pada era saya, itu tidak ada. Jadi kita hanya tinggal mengatakan bagaimana ke depannya Arema, utamakan melihat talenta putra daerah. Ini penting sekali untuk Arema. Yang kedua, ini adalah sepak bola. Arema sudah berpengalaman mendatangkan pelatih terbaik, striker terbaik, sayap kiri terbaik, semua terbaik. Tapi kita tidak menjadi juara. Jadi karena ini adalah sepak bola atau bal-balan, maka yang paling penting itu sebenarnya, kalau Arema mau membangun tim, bangunlah tim di mana satu dengan lain pemain itu memiliki rasa hormat. Ini penting. Karena saya paling keras dalam mengatakan ini pada era adanya Arema dulu. Saya di Galatama dulu itu, lawan-lawan Arema ini tidak main-main tuh. Pelita Jaya itu klub konglomerat. Kerama Yuda 3 Berlian. Itu pemain-pemain nasional semua ada di sana. Tapi kita mampu menciptakan kondisi cara berpikir. Bukan Arema yang takut dengan mereka. Tapi kita buat mereka yang takut dengan Arema. Meskipun kita semua orang kampung. Itu yang membuat pemain kita tidak pernah mundur. Sehingga kedepannya Arema bagaimana?
Ya, saya senang pengusaha-pengusaha muda, Mas Gilang datang, saya senang. Tapi ya harus didukung oleh pertimbangan-pertimbangan dengan ilmu sepak bolanya. Tidak semua pemain bagus itu yang kita kumpulkan melahirkan tim yang bagus. Bagus itu memang nilai jualnya tinggi, tapi hasil belum. Orientasinya tetap di juara. Ya, kan? Jadi moga-moga kita belajar. Saya pun pada era musim sekarang melihat di era sepak bola milenial ya. Ya, jadi ya benar ada unsur bisnisnya seperti itu, tapi harus terimbang dengan hasil tim, dan terimbang juga dengan mampu melahirkan situasi di mana dalam tim satu dengan lain pemain saling menghormati. Ini adalah kunci kita. Pesan saya, Arema dari dulu itu selalu dilihat orang. Kita tidak perlu lihat orang. Jadi buatlah sesuatu yang membuat kita dilihat orang, diperhitungkan orang, dihormati orang. Saya tidak care dengan yang lainnya. Karena apa? Karena kita Arema. Salam satu jiwa, Arema.